Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 8620-623-0253. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6, dosen pengampu Ibu Suhadah MPD. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari mode pembelajaran CTL. Jadi, pengertian kontekstual teaching and learning atau yang sering disebut CTL, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses pengaitan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak sekedar bersifat hafalan saja. Di sini ada 2 poin, yaitu pendekatan dan juga tujuan. Nah, dari pendekatan CTL juga menekankan pentingnya keterlibatan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Siswa diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, bekerja sama, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, dengan cara ini juga siswa akan lebih mudah memahami materi karena mereka dapat melihat secara langsung manfaat dari apa yang dipelajari. Dari pendekatan juga di sini ada tujuan. CTL juga memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai aspek kemampuan siswa. Tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Nah, melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi lebih memahami materi, tapi juga memiliki sikap positif terhadap pembelajaran serta keterampilan dalam menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, prinsip-prinsip CTL dalam pembelajaran yaitu terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip ini juga dikenal dengan istilah RACT, yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring. Nah, setiap prinsip memiliki makna dan peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, dari prinsip-prinsip CTL juga di sini terdapat beberapa poin, yaitu Relating, Experiencing. Relating merupakan prinsip yang menekankan pada upaya menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata yang dimiliki oleh siswa. Dalam hal ini, guru harus mampu menghadirkan konteks yang dekat dengan kehidupan siswa agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Dan yang kedua yaitu experiencing. Experiencing adalah prinsip yang menekankan pada pembelajaran melalui pengembangan langsung. Nah, dalam CTL, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlihat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti eksperimen, observasi, atau praktik. Nah, pengalaman langsung memungkinkan siswa untuk memahami konteks secara lebih mendalam karena mereka melihat dan merasakan sendiri proses pembelajaran tersebut. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih nyaman dan tidak mudah dilupakan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu applying.
Applying merupakan sesuatu prinsip yang menekankan pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam kehidupan nyata. Nah, dalam CTL, pembelajaran itu tidak berhenti pada pemahaman konsep saja, tetapi juga bagaimana konsep tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Applying juga dapat diartikan sebagai proses penggunaan pengetahuan dalam situasi nyata atau simulasi yang menyerupai kondisi sebenarnya. Nah, dengan menerapkan pengetahuan, siswa akan lebih memahami fungsi dan manfaat dari materi yang dipelajari. Nah, yang keempat yaitu cooperating. Cooperating adalah prinsip yang menekankan pentingnya kerjasama dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam CTL, siswa itu didorong untuk belajar dalam kelompok sehingga mereka dapat saling berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan membantu satu sama lain. Nah, kerjasama ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, toleransi, dan tanggung jawab. Nah, siswa belajar untuk menghargai pendapat orang lain, serta bekerja secara efektif di dalam tim. Nah, yang selanjutnya yaitu transferring. Transferring merupakan prinsip yang menekankan pada kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi baru. Nah, dalam hal ini, siswa tidak hanya memahami materi dalam satu konteks tertentu, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam berbagai kondisi yang berbeda. Jadi, untuk karakteristik CTL yang tadi sudah dijelaskan prinsip-prinsip, yang sekarang menjelaskan karakteristik CTL. Nah, karakteristik CTL atau Contextual Teaching and Learning memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, karakteristik ini menjadi ciri khas sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran agar tujuan CTL dapat tercapai secara optimal. Nah, salah satu karakteristik utama CTL adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student content. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan sekedar objek yang menerima informasi saja. Nah, jadi siswa ini didorong untuk aktif mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Jadi, guru itu hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan proses belajar. Nah, dari komponen-komponen CTL juga di sini ada berbagai poin-poin, yaitu konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga questioning, yang keempat learning community, yang kelima modeling, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh authentic assessment. Nah, penerapan kontekstual CTL dalam pembelajaran yaitu penerapan kontekstual teaching and learning atau yang sering disebut CTL dalam pembelajaran bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang lebih aktif, yang lebih bermakna dan relevan dalam kehidupan siswa. Nah, dalam pelaksanaannya, guru itu perlu merancang pembelajaran yang mampu menghubungkan materi dengan konteks nyata, serta melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Nah, langkah pertama dalam menerapkan CTL adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman atau pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Guru juga dapat memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan atau contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini juga bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan memudahkan mereka dalam memahami materi-materi yang telah diajarkan. Jadi, untuk kesimpulan kita pada hari ini yaitu berdasarkan analisis yang telah dijelaskan,
pada pembagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kontekstual teaching and learning atau CTL merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan hubungan antara materi yang diajarkan dengan realistis kehidupan siswa. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, siswa juga tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori saja, tetapi juga dapat memahami makna dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, CTL juga memiliki prinsip utama yang dikenal dengan akronim REACT, yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring. Jadi prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan relevan. Nah, selain itu juga CTL juga memiliki ciri khas yang berfokus pada siswa, menekankan pengalaman langsung dan mendorong kemampuan berpikir kritis serta kerjasama. Nah, dalam praktiknya, CTL juga didukung oleh beberapa elemen yang paling penting seperti konteks konstruktivisme, inquiry, pengajuan pertanyaan, komunitas pembelajaran, modeling, refleksi, dan penilaian yang autentik. Jadi, elemen-elemen tersebut saling berhubungan dalam membentuk proses pembelajaran yang optimal. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembelajaran dengan langsung dengan siswa. Bye-bye. Buat materi kita hari ini, kita akan belajar tentang pelajaran IPS, ya. 43, terus dan tempat beristirahat. Siapa lagi yang cowok apa? Tempat? Ya, jadi ya nih. Jadi lingkungan sosial itu adalah tempat untuk berinteraksi, ya, baik dari tetangga, guru, gitu ya kan, dari orang lain gitu. Nah, dari lingkungan sosial juga, tentunya di sesama ini ya, di sesama manusia kita harus saling membantu. Terus apa lagi? Saling menghargai, apa? Ya, berbicara sopan santun. Yang cowok apalagi nih? Saling menolong. Ya, jadi itu ya. Membersihkan kelas, membersihkan halaman kelas. Di sini siapa yang piket? Nah, ya. Itu adalah bukti contoh lingkungan sosial. Oke, sudah semua? Oke ya, alhamdulillah dari semuanya sudah mengerjakan tugas, ya, mengerjakan soal. Nah, buat di minggu depan kita akan mulai ya, siapa yang nilainya bagus dan siapa yang nilainya jelek. Oke, mudah-mudahan semua bisa nilainya bagus semua ya. Amin. Nah, sambil hamdalah.